Dalam video kita kali ini, mari kita membahas karakter yang bernama Razor dari Genshin Impact. Karakter ini mempunyai elemen elektro dengan senjata Claymore, jadi senjatanya senjata melee. Untuk nge-build karakter yang baik, ini stat saya, criticalnya dan physical damage-nya, dan saya memakai artefak ini, Gladiator. Konstelasinya sudah 6, talentanya udah oke, dan ini senjata saya. Gua player F2P loh. Hihihihihi. Selamat datang lagi di Jagat bersama saya, Rama. Mungkin tadi teman-teman agak bingung dengan pembukaannya ya. Tapi saya rasa juga nggak sedikit yang ketawa kesel. Kali ini kita mau ngomongin beberapa istilah-istilah dari game yang mungkin sudah kalian sering dengar tapi nggak tahu artinya. Jadi pada video kali ini kami mau menjelaskannya pada kalian jargon-jargon yang sering dipakai di dunia gaming, terutama game mobile yang online ya. Dari yang pertama yaitu F2P. Ini mungkin salah satu singkatan atau istilah yang sering banget kalian dengar. Oh, game ini sistemnya F2P atau sistemnya F2P friendly. Atau seperti yang tadi di pembukaan, saya player F2P. F2P ini sendiri adalah singkatan dari free to play. Jadi apabila sebuah game mengklaim dirinya kalau mereka game F2P, maka biasanya mereka adalah game yang bisa dimainkan secara gratis. Tapi ingat, game yang bisa dimainkan secara gratis bukan berarti 100% gratis. Biasanya game-game seperti ini ada iklan di dalamnya yang nggak jarang suka jadi annoying. Atau bahkan microtransactions, baik itu loot box, gacha, atau bahkan item eksklusif. Tentu saja game F2P ini biasanya tetap bisa dinikmati secara gratis, atau setidaknya bisa tetap gratis, walaupun harus sedikit effort dalam memainkannya. Kecuali kalau memang kalian tergoda untuk membeli microtransaction-nya ya. Jadi ini emang tergantung kalian aja sih. Kalau ada seorang player mengaku, saya player F2P, saya player free to play, maka idealnya adalah player yang tidak pernah mengeluarkan uang dalam bentuk apapun saat memainkan gamenya. Ingat ya, sama sekali nggak bayar dalam bentuk apapun. Pure main gamenya gratis. Istilah selanjutnya ada pay to win. Nah, ini adalah singkatan dari pay to win atau membayar untuk menang. Lucunya istilah ini malah terjadi pada game free to play. Nah, biasanya ini karena microtransactions dalam game tersebut sangat-sangat menguntungkan player yang mau mengeluarkan uang. Biasanya kalau player melakukan ini akan menjadi lebih kuat dibandingkan player yang lain. Hence istilahnya pay to win atau menang pakai duit gitu. Dan kalau kalian berpikir, kok main game gratis harus keluar duit? Kalian mungkin akan kaget dengan orang-orang yang berani mengeluarkan ratusan juta rupiah hanya untuk memperkuat karakternya dalam game tersebut. Sebagai contoh, ada player Diablo Immortal yang sudah mengeluarkan uang sebesar $100.000 loh untuk memaksimalkan karakter. Dan saat ini dia menjadi terlalu kuat untuk dilawan dalam mode player versus player. Sebenarnya dalam pay to win ini masih ada lagi istilah pay to fast, di mana kita harus membayar untuk mempercepat sebuah progres. Tentu saja dengan percepatan ini, kita sebagai player akan sangat diuntungkan dari segi waktu. Apalagi bila gamenya ada unsur PvP di dalamnya atau player versus player di dalamnya. Tapi tentu saja, pay to win ini sangat opsional pada sebuah game free to play. Sayangnya, saat ini banyak game yang mempunyai sistem yang terasa memaksa playernya untuk mengeluarkan uang. Jadi, maksa playernya untuk ngeluarin duit buat melanjutin gamenya. Ini memang menjadi hal yang menyebalkan mengingat kita sebagai player sudah membuang waktu dan merasa gamenya ya free to play friendly atau ramah para player yang mau main gratisan, tapi kenyataannya enggak. Selanjutnya ada P2E. Nah, ini beda sama pay to win tadi, di mana player yang ngeluarin duit. Kalau di sini artinya adalah play to earn. Jadi ini adalah game-game yang membuat playernya mendapatkan duit ketika memainkannya. Biasanya game ini akan menggunakan NFT dan menggunakan mata uang kripto tertentu. Contoh seperti Netmarble menggunakan mata uang kripto Marblex dan bisa didapat melalui salah satu game mereka yang sekarang sudah mengaplikasikan NFT ini, yaitu Ni no Kuni. Game dengan sistem P2E ini nggak bisa dianggap remeh loh dapetin duitnya.
Karena dari info yang kami dapat, 1 dari 4 orang Filipina bermain game Play to Earn ini atau PTE ini sebagai kerjaan full time mereka. Filipina sendiri menjadi negara keempat terbanyak yang memainkan game Play to Earn ini, setelah India, Hong Kong, dan Uni Emirat Arab. Mungkin teman-teman juga ada yang tertarik untuk mencoba game Play to Earn ini? Lanjut lagi ada F2P BTW. Saran saya, jaga jarak sama orang-orang dalam kategori ini. Ini adalah singkatan dari free to play, by the way. Sepertinya kalimat yang kayaknya nggak berdosa sama sekali ya. Tapi ini istilah yang digunakan oleh orang-orang yang sudah membayar gamenya, sudah mengeluarkan duitnya, dan mengklaim dirinya free to play player. Walaupun terkadang belum sampai di tahap pay to win ya, dimana karakternya juga biasa-biasa aja, tapi orang tersebut sudah mengeluarkan uang untuk game tersebut. Dalam hal ini bisa item kosmetik yang tidak punya efek apapun dalam game. Sebenarnya ini sudah membuat teman-teman ya terlepas dari label player free to play karena kalian sudah bayar, hence sudah tidak free to play. Tapi mungkin masih mendapatkan experience untuk bermain secara free to play. Sayangnya nih ya, nggak sedikit player yang berkedok free to play. Saya free to play player dan sudah membeli item yang cukup signifikan untuk menambah kekuatan karakternya. Nah yang begini, kayak kata saya tadi, sebaiknya jaga jarak aja karena hanya akan membuat iri kalian. Jadi toxic nih orang dengan statement free to play by the way-nya. Padahal kadang-kadang terlihat jelas player ini sudah melakukan pembelian yang bahkan mengarah ke pay to win. Nah, selanjutnya ini bukan singkatan, tapi satu kata, yaitu whale. Kalau biasanya F2P by the way ini orang-orang pay to win yang terselubung, whale atau ya dalam bahasa Indonesianya ikan paus adalah istilah orang-orang yang secara terang-terangan melakukan pay to win dalam sebuah game. Disebut whale karena ya bentuk hewan ini bentuknya dianggap paling besar di lautan. Player semacam ini biasanya nggak melakukan pembelian biasa dalam game ya. Tapi player whale adalah player-player yang melakukan pembelian secara besar-besaran. Hence, whale. Tentu saja player semacam ini adalah player impian para developer game, para produsen game. Dimana kumpulan player whale ini bisa dengan mudahnya membuat gamenya jadi sangat menguntungkan. Tapi tentu saja tidak semua game bisa menarik perhatian para player whale ini. Namun ingat teman-teman, seorang player yang whale bukan berarti dia seorang sultan di dunia nyata. Hanya saja pengeluaran uangnya yang terasa sultan pada game yang dia sukain, yang dimainin. Nggak sedikit ada orang yang mau dianggap whale tapi mengorbankan banyak hal dalam aspek kehidupan kesehariannya. Untuk itu kami mau mengingatkan jangan sampai ini terjadi pada kalian ya. Nah itu dia tadi istilah dalam game yang mungkin teman-teman sering dengar tapi kurang tahu mungkin maknanya ya. Sebenarnya masih banyak lagi istilah-istilah dalam game online. Nah, istilah apa yang teman-teman pengen tahu? Coba tulis di kolom komen. Saya Rama, Jagat Review.